Halo teman-teman, saya akan menjelaskan psikologi analitik by Jung dan film. Untuk selanjutnya, yuk simak video ini. Seni yang dibuat seorang artis itu bisa saja menggambarkan jiwa seseorang. Seni yang dimaksud adalah image. Nah, hal ini sejalan dengan psikologi analitik yang dicetuskan oleh Jung. Menurutnya, psikologi analitik memiliki hubungan yang sangat khusus dengan image. Selanjutnya adalah pengertian dari psikologi analitis yang biasa disebut sebagai psikologi Jung. Psikologi analitis adalah sekolah psikoterapi yang berasal dari ide-ide Carl Jung yang menekankan pentingnya jiwa individu dan pencarian pribadi untuk keutuhan. Psikologi analitis berbeda dari psikologi analisis yang merupakan sistem psikoterapi yang diciptakan oleh Sigmund Freud. Nah, ada konsep penting dalam sistem Jung, yakni ada individuasi, simbol, ketidaksadaran kolektif, ketidaksadaran pribadi, kompleks, persona, arketip, anima, animus, ID, ego, superego, bayangan, dan diri. Nah, di sini ada teori kepribadian Jung. Jung itu lebih memantapkan dirinya dalam mempelajari mitos yang kemudian ia terapkan dalam teori kepribadian yang ia ciptakan. Bagi Jung, semua hal yang berhubungan dengan pemikiran, perasaan, tingkah laku, sadar dan tak sadar merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perkembangan membentuk diri yang sesungguhnya. Semua hal tersebut disandingkan dengan pembacaan terhadap konsep mitos di masyarakat modern. Selanjutnya ada mitos dalam pandangan Jung. Adalah ekspresi budaya yang berisikan harapan, ketakutan, ambisi, dan mimpi suatu masyarakat tertentu. Jika pada masyarakat tradisional, mitos disampaikan melalui tradisi lisan, maka pada masyarakat modern, film menjadi salah satu media yang terpenting dalam menjadikan mitos sebagai wacana modern. Jadi, terdapat hubungan antara teori kepribadian Jung dengan film sebagai salah satu seni. Film digunakan oleh seorang artis untuk menggambarkan suatu kepribadian yang dimiliki seseorang. Hal ini jelas berhubungan dengan bagaimana Jung menyebutkan bahwa film dijadikan penggambaran mitologi untuk disampaikan kepada masyarakat modern. Apa itu sinema? Dalam hal ini, film termasuk dari bagian sinema yang merupakan salah satu saluran komunikasi paling jelas dan grafis yang tercipta melalui budaya populer untuk mengartikulasikan diri seorang artis. Dari kombinasi kata dan gambar, film dapat dikatakan sebagai alat budaya dan ekspresi diri yang sangat kuat, di mana isi film cenderung menghubungkan pribadi dengan dunia luar dalam upaya untuk menggambarkan kondisi manusia yang seringkali penuh akan rasa sakit yang abadi dan dengan itu membentuk kepribadiannya. Berikutnya adalah contoh konkret dari hal ini ditunjukkan dalam film-film sebagai berikut. Namun sebelum itu, saya akan memberikan seorang sutradara yang film-filmnya itu sangat terkenal. Tim Burton adalah seorang sutradara Amerika Serikat yang terkenal dengan gaya-gaya gotik atau noir-nya. Kesan yang tampil dalam film-film Tim Burton adalah kesan suram dan sedikit humor gelap. Pada waktu masa kanak-kanak, Tim tidak memiliki banyak teman, tetapi dia menyukai monster-monster dan film tentang monster. Dia tumbuh dengan menonton para veteran hebat dari genre horor seperti Lon Chaney, Boris Karloff, dan Vincent Price. Film pertama Tim Burton adalah Vincent. Jadi Vincent itu adalah anak yang gelap dan introvert yang disalahpahami oleh orang tua mereka yang gagal menjadikan mereka normal. Dia itu suka membayangkan dirinya sebagai seorang jenius gila yang lebih suka berbagi rumah dengan laba-laba dan kelelawar daripada dengan manusia. Dia juga bermimpi mencelupkan bibinya ke dalam lilin karena patungnya pasti akan membuat tampilan yang aneh di museum lilinnya. Vincent Malloy kecil kemudian melanjutkan percobaan pada anjingnya dengan harapan menciptakan zombie yang mengerikan. Namun di samping pemikiran tentang kejahatan yang mengerikan, dia juga suka melukis dan membaca untuk menghabiskan beberapa waktu.
Film selanjutnya adalah Edward Scissorhands, yaitu makhluk berpenampilan punk yang diciptakan di kastil gotik yang kebetulan terletak tepat di sebelah kota kecil di pinggiran kota Amerika. Dia tidak tahu bagaimana hidup di antara orang-orang biasa. Edward juga tidak dapat berkomunikasi dan dia diciptakan dan juga dibesarkan di lingkungan yang terisolasi. Edward dibuat dari berbagai potongan oleh ayahnya, yaitu seorang ilmuwan gila yang tertutup dan tidak memiliki tangan seperti manusia lainnya, melainkan gunting yang tajam, sehingga Edward itu dijauhi oleh orang-orang. Berikutnya adalah film Willy Wonka, yaitu seorang pembuat coklat eksentrik dan jenius yang menciptakan permen baru yang menakjubkan. Dia juga merupakan selebritas besar dan misterius yang tidak memiliki banyak teman dan takut dihianati dan dimanfaatkan oleh orang-orang karena dia sudah pernah dihianati. Ayahnya adalah seorang dokter gigi yang membesarkan Wonka dengan melarang makan permen dengan penyiksaan, yaitu disuruh memakai bingkai logam yang mengerikan di wajahnya atau yang disebut dengan kawat gigi. Untuk selanjutnya yaitu film Batman Returns yang sangat terkenal, yaitu seorang superhero yang pemberani. Dia menghadapi pembisnis korup, namun dia itu memiliki masa lalu yang kelam, yakni dibuang oleh kedua orang tuanya ke sungai dan mengapung hingga ke kebun binatang yang sudah tidak digunakan. Lalu akhirnya ditemukan oleh penguin dan diambil menjadi salah satu dari mereka. Yang terakhir adalah Big Fish. Film ini mengisahkan renggangnya hubungan seorang ayah dengan putranya. Sang ayah sangat suka bercerita hal-hal fantastis di luar nalar tentang perjalanan hidupnya kepada anaknya. Namun demikian, seiring dengan bertambah dewasanya Will itu adalah anaknya, dia mulai menyadari bahwa semua itu hanyalah omong kosong. Dari hal itu, mereka jarang berkomunikasi secara langsung selama 3 tahun, hingga akhirnya Will mendapati kabar bahwa waktu hidup ayahnya sudah tidak lama lagi. Will memutuskan untuk menemui ayahnya dan mencoba mengorek kenyataan dari cerita ayahnya. Nah, persamaan dari 5 film yang diciptakan Tim Burton, kita dapat melihat bahwa tokoh yang dipersembahkan merupakan penggambaran seorang anak laki-laki berbakat, tetapi memiliki hubungan yang bermasalah dengan ayahnya. Setiap karakter jarang memiliki seorang ibu. Anak laki-laki ini seolah dilahirkan ke dunia yang kejam dan dingin dari ayah yang gagal memberikan norma yang memadai untuk mereka. Entah seorang ayah yang ceroboh, tua dan lemah, atau bahkan terlalu keras dan kejam. Tidak adanya cinta, kemudian trauma akan segala hal akhirnya menjelma menjadi konflik kekuatan yang terang atau gelap dalam setiap karakter Tim Burton. Kesimpulannya adalah, dengan menggunakan konsep image yang dituangkan dalam sebuah film, sesuai dengan teori kepribadian Jung, kita bisa melihat bagaimana film menyampaikan kepribadian seseorang itu lahir dan berkembang sesuai dengan latar belakang kehidupan mereka sendiri. Dengan contoh konkret tersebut, dapat dibuktikan bahwa jiwa dan seni nyatanya saling terhubung. Cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Bye-bye.